dan teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video atau memenuhi tugas dengan membuat video untuk menjelaskan kurikulum PAUD dengan mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum PAUD yang diampu oleh Ibu Winarti Agustina, MPD. Terlebih dulu saya ingin mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Helena Monte dengan NIM 210-103-016. Oke, terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum PAUD. Dari kurikulum 2013. Dari sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 PAUD adalah kurikulum yang dirancang. Kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan kemampuan yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diekspresikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak untuk anak. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini memfasilitasi anak membangun pengalaman melalui proses belajar aktif sesuai dengan minat anak. Anak didukung untuk memiliki banyak pengetahuan tentang diri dan lingkungan, serta penguasaan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan dirinya di masa depan kelak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk kurikulum 2013, yang pertama ada belajar melalui bermain. Anak bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat pada anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Dan yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Dan yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Jam belajar untuk pembelajaran ke-13 yaitu jika satuan PAUD beroperasi selama 5 hari dalam seminggu, maka minimal jam belajar per harinya adalah durasi 10 menit atau 3,5 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 menit per minggu dibagi 5 hari belajar. Hasilnya 210 menit per hari atau 3,5 jam per hari. Berbeda pula dengan satuan PAUD yang beroperasi 6 hari dalam seminggu, minimal jam belajar per harinya adalah 175 menit atau 3 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 per minggu dibagi 6 hari belajar. Hasilnya 175 menit atau dibulatkan jadi 180 menit sehari atau 3 jam per hari. Sedangkan jam belajar yang digunakan saat sedang mengerjakan proyek belajar Pancasila dari buku, itu kalau sedang mengerjakan proyek belajar Pancasila, ibu guru dan anak-anak dapat fokus mengerjakan proyek mulai dari jam 8 sampai jam 11.30 setiap hari selama seminggu. Dalam rutin kegiatan tidak mengikat, artinya guru dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di satuan PAUD masing-masing. Sebagai contoh, di kegiatan hari pertama dari hasil curah pendapat diperoleh 4 rencana kegiatan main seperti titip sampah, memilah sampah, menghias dan melabel botol, dan membuat ekoenzim. Jika seandainya di hari kedua terlihat sebagian anak masih sangat seru bermain detektif sampah dari awal hingga akhir nanti, maka sebaliknya akan tidak dipaksa dan ditarik untuk membuat ekoenzim. Kegiatan membuat ekoenzim dapat dilakukan terhadap sebagian anak yang tertarik. Untuk alokasi waktu kegiatan proyek tidak ditentukan, tergantung kebutuhan pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut. Dan untuk pembelajaran kurikulum 2013 dilakukan penilaian. Yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua percakapan, yang ketiga penugasan, yang keempat unjuk kerja, yang kelima penilaian hasil karya anak, yang ketujuh pencatatan anekdot, yang kedelapan portofolio. Catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Dan untuk kurikulum
Dan yang selanjutnya, pemanfaatan media dan sumber belajar untuk anak. Proses penilaian yang dilakukan untuk kurikulum Merdeka PAUD yaitu belajar, bermain, dan belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Kegiatan berbasis buku bacaan anak untuk menguatkan kompetensi literasi. Orientasi pembelajaran untuk mencapai well-being anak dengan capaian pembelajaran sebagai acuan dan memperhatikan aspek perkembangan anak. Penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran untuk anak. Adapun yang menjadi prinsip pembelajaran pada PAUD, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan untuk anak. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan bagi anak. Dan yang selanjutnya, kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, satuan pendidikan atau semisal satuan PAUD memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasionalnya sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan satuan PAUD. Tetapi dengan tetap mengacu pada struktur minimum kurikulum yang ditetapkan pemerintah, satuan PAUD diharapkan dapat menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan visi dan misi dan karakteristik lembaga masing-masing. Selanjutnya, kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, satuan pendidikan atau semisal satuan PAUD memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasionalnya sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan satuan PAUD, tetapi dengan tetap mengacu pada struktur minimum kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Satuan PAUD diharapkan dapat menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan visi dan misi dan karakteristik lembaga masing-masing. Dan selanjutnya ada contoh tujuan pembelajaran dalam CP atau capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan pola simbol dan data serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni yang dibuat oleh anak. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya saat dalam pemaparan, saya minta maaf. Terima kasih.